Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Linda Hanafi. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya, selalu bahagia, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan pastinya tetap semangat. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, aku bisa sharing lagi aktivitasku di sini sebagai ibu-ibu rumah tangga ya. Dan seperti biasanya, diawali lagi dengan cuci mencuci piring. Pokoknya kalian itu kalau melihat channelku jangan bosan-bosan ya teman-teman. Kalau aku tuh selalu aja mencuci piring. Dan cucian tuh kok ya selalu banyak banget. Jadi ya seperti inilah ya teman-teman kondisinya di rumah. Memang kalau di rumah itu adanya tuh krucil-krucil. Jadi ya sekarang itu masih waktunya emaknya untuk beberes-beres semuanya ya teman-teman. Anaknya itu ya kolo-kolo. Kadang-kadang kalau dia itu rajin ya dia bersih-bersih. Kalau enggak ya seperti inilah apa adanya. Jadi ini tuh adalah di sore hari ya teman-teman. Setelah semuanya itu selesai, di mana aku tadi itu juga sudah bersih-bersih rumah dan aku juga sudah selesai mandi. Dan ini itu sebenarnya sudah habis maghrib. Aku itu mau menyiapkan untuk makan malam gitu ya teman-teman. Tetapi pada saat aku melihat wastafel ini kok masih banyak banget cucian. Jadi ya mau tidak mau aku harus ngebersihkan ini dulu sebelum aku mulai memasak untuk makan malamnya gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh adalah cucian piringku seharian. Aku tadi tuh memang sengaja nggak cuci piring dari pagi ya teman-teman, karena badanku itu memang capek banget. Hari ini tuh banyak banget pekerjaan, karena cucian tuh sudah menumpuk waktunya menyuci gitu ya teman-teman. Dan itu tadi itu kena hujan juga, makanya itu repot banget. Aku kalau hujan itu kan di belakang itu belum ada itunya ya atapnya gitu ya. Jadi kalau hujan tuh selalu ketampes, makanya ini tadi tuh riuh dengan cucian. Dan ini akhirnya baru tak canda itu sore hari mau menjelang maghrib gitu ya teman-teman. Cucian piring setumpuk ini barusan aja tak canda. Sebenarnya itu nggak banyak sih ya cucian ini itu. Yang banyak itu adalah plastik-plastik ini loh teman-teman. Food container bekas untuk apa namanya bahan-bahan masakanku, makanya kelihatan tuh banyak. Kalau hanya piring-piring aja sebenarnya sedikit banget teman-teman. Dan dikarenakan wastafelku ini tuh kecil, makanya dengan diisi 3 biji food container aja itu sudah kelihatan banyak. Sehingga piring-piring tadi itu tidak bisa masuk semuanya ke dalam wastafel ini teman-teman. Dikarenakan di bawah itu sudah banyak terisi dengan plastik-plastik food container seperti ini ya. Dan ini ya alhamdulillah selesai juga itu ya pada akhirnya. Setelah tadi itu diisi dengan kemageran, karena kalau melihat tumpukan segini banyak itu sebenarnya tuh males teman-teman. Males mau mengerjakan. Tapi ya kalau nggak dikerjakan ya siapa lagi yang mau mengerjakan gitu ya. Kalau nunggu Pak Suami pulang pun juga sudah malam banget gitu ya. Makanya ini tuh mau nggak mau, ya haruslah kita kerjakan gitu ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah semuanya cucian yang tumpukan tadi sudah selesai. Ini aku lanjutkan untuk mencuci perwajanan. Jadi ini tuh adalah wajanku, pokoknya di atas kompor itu harus tak bersihkan semuanya ya teman-teman. Jadi nanti pada saat aku masak itu biar lebih lega, semuanya bersih, jadi masaknya itu biar lebih semangat seperti itu ya teman-teman. Ini pun juga wajan besar ini adalah sisa bekas aku masak pagi tadi untuk menyiapkan perbekalan di pagi hari dan menu makanan sampai dengan siang hari. Jadi aku tuh memang setiap hari itu masak selalu 2 kali ya teman-teman. Masak di pagi hari itu biasanya untuk makan pagi dan makan siang, dan di sore hari ini aku lanjut untuk masak kembali untuk makan malam. Biasanya memang di sore hari itu semua makanan itu habis ya yang di atas meja. Dan seperti yang aku bilang tadi, setelah di bagian wastafel itu dibersihkan, ini lanjut aku membersihkan di bagian kompornya ya teman-teman. Dan siniku walaupun dapurnya itu jelek,
kalau semuanya itu bersih, jadi kelihatan rapi, jadi kelihatan bagus gitu ya. Dan ini aku lanjut mau memasak nasi, dan ternyata berasku itu habis teman-teman. Jadi ya seperti inilah ya. Tapi aku masih mengingat pesan dari orang tua terlebih yang terdahulu, di mana kalau tempat beras itu jangan dibiarkan kosong melompong, walaupun hanya tinggal sedikit itu ya sisakan aja, paling enggak itu nanti untuk apa ya, mengundang, menarik gitu ya, untuk menarik rezeki yang baru. Makanya kalau bisa di tempat beras itu jangan kosong melompong gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya aku tuh sudah beli beras tapi belum dituang gitu ya teman-teman ke tempatnya. Ini tuh aku menghabiskan aja beras yang ada di tempat beras itu terlebih dahulu. Jadi aku itu dalam satu keluarga biasanya satu bulan itu habis sekitar 20 kilo sampai dengan 25 kilo teman-teman. Pokoknya segitulah ya aku dalam satu bulan habisnya. Satu hari itu pokoknya aku masak itu 5 kaleng beras gitu teman-teman, nggak tahu sih itu ukurannya berapa, pokoknya sehari itu aku masak segitu. Dan ini kemarin itu kan aku hanya membeli sekitar 2 kali 5 kilogram beras gitu ya teman-teman. Makanya itu tadi kemarin aku sempatkan ke pasar, ke toko kelontong, ke toko grosir biasanya untuk membeli beras. Itu tadi aku memasak air ya teman-teman. Air itu aku gunakan untuk memasak nasinya. Jadi aku masak nasi di rice cooker dikarenakan ini sudah malam. Kalau aku masak nasinya itu menggunakan air panas itu biasanya matangnya itu bisa cepat teman-teman. Nggak ada setengah jam itu sudah matang. Jadi aku lanjut mau mengasah pisau karena ini tadi pada saat aku mengiris ayamnya ini kok kelihatannya kurang tajam. Makanya itu tadi tak asah terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ini tuh aku mau memasak ayam. Ayam ini mau tak bumbu saus tiram seperti itu aja ya teman-teman. Milih praktisnya aja karena ini sudah makan malam. Aku memasak satu menu aja, paling nggak satu menu ini bisa untuk lauk dan bisa untuk sayur-sayurannya gitu ya. Jadi ini tak masak dengan menggunakan kuah seperti itu, jadi biar enak ndak garingan gitu ya teman-teman. Rencananya ini aku tadi tuh mau masak apa namanya, ayam katsu, tapi kok tak pikir-pikir kalau aku mau bikin ayam katsu, aku pasti harus memasak sayur lagi gitu kan. Makanya ini tak jadikan satu aja, aku memasak ayam saus tiram. Dan ini ayamnya ini tak iris-iris. Sebenarnya ayam ini sudah aku keluarkan sejak dari siang ya teman-teman. Di kulkas itu posisinya itu freezernya itu full sehingga semua bahan makanan yang di dalam kulkas itu semuanya keras seperti batu. Makanya ini tadi tak keluarkan sejak dari siang biar dia itu melunak sendiri gitu teman-teman. Kalau langsung ya aku nggak akan bisa masaknya gitu toh. Dan ini alhamdulillah untuk aku iris-iris ayamnya ini sudah selesai ya. Ini tuh ayam dada yang aku beli tempo hari gitu ya teman-teman. Setengah kilo ayam dada. Dan ini mau tak marinasi terlebih dahulu. Ini aku menggunakan saus tiram, kecap, kemudian tak gunakan juga saus tomat dan sedikit saus cabai. Kalau saus cabai banyak-banyak ya kasihan ya nanti si kecil itu pada nggak mau makan. Makanya ini tak kasih sedikit aja saus cabainya biar nggak terlalu kecut karena ada saus tomatnya gitu loh teman-teman. Dan ini semuanya tak mix semua jadi satu. Itu tadi tak kasih juga sama ladaku gitu ya teman-teman. Dan ini seperti ini tak ublek-ublek-ublek. Tanganku juga sudah bersih ya teman-teman. Jangan dibully karena kok menggunakan tangan tidak dialas sama dengan sarung tangan gitu ya. Dan ini selagi aku menunggu marinasi ayamnya, ini alhamdulillah untuk airnya tadi sudah mendidih, makanya ini aku lanjut untuk memasak nasi ya teman-teman. Karena kalau apa namanya posisinya juga pas bernasiku itu habis, makanya ini aku lanjut masak nasinya karena menggunakan rice cooker. Kita colokkan aja ke listrik, dia bisa matang dengan sendirinya gitu ya teman-teman. Jadi satu
panci tadi, air 1 panci itu ukurannya pas jika aku memasak 5 cup beras gitu ya teman-teman. Dan ini aku lanjut untuk membumbui itunya tadi ya, ayamnya tadi. Dan ini juga aku menggoreng tempe, kebetulan stok tempenya itu tinggal tersisa 2 biji aja. Dan untuk membumbui tempe itu aku hanya menggunakan garam aja ya teman-teman, nggak pernah neko-neko untuk bumbunya. Dan ini tadi kenapa alasan aku mau memasak ayam saus tiram, dikarenakan aku itu masih punya stok 1 biji bawang bombay. Jadi daripada mubazir gitu ya, bawang bombaynya nggak kepake, karena ini kan juga sudah lama banget aku beli bawang bombaynya ini teman-teman. Kalau tidak salah itu di bulan lalu aku belinya, makanya ini tak masak aja. Dan ini bumbunya itu simple banget teman-teman, hanya menggunakan bawang putih, bawang bombay, dan jahe. Kok ya kebetulan juga jaheku tuh hanya tersisa secuil aja teman-teman. Di sini fungsinya jahe itu untuk menghilangkan amis dari ayamnya itu tadi ya. Dan alhamdulillah ini persiapannya sudah selesai. Ini lanjut aku mau memasak ayamnya. Oke, yang pertama-tama terlebih dahulu ini aku tumis terlebih dahulu ya untuk perbawangan, mulai dari bawang bombay dan bawang putihnya ini aku tumis sampai dengan harum. Kemudian kalau sudah harum itu nanti lanjut untuk ayamnya kita masukkan ya teman-teman. Dan di kompor sebelahnya ini aku mau menggoreng tempenya itu tadi ya. Karena di kulkas itu tahuku sudah habis, hanya tersisa tempe aja. Makanya ini aku menggoreng tempe aja gitu ya teman-teman. Karena kalau misalkan makan hanya menggunakan lauk ayam seperti itu, tidak ada lauk pendamping itu rasanya hambar, ndak enak gitu ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah ini ayamnya barusan aja tak masukkan. Itu tadi bumbunya pun juga sudah harum gitu ya teman-teman. Dan ini tak kasih sedikit aja air biar nanti itu bisa meresap bumbunya. Karena ini tadi itu sudah malam ya, makanya ini tak buka sedikit untuk jendelanya agar sirkulasi udara itu tidak pengap gitu ya teman-teman. Bau-bau yang aku masak itu tidak mulek jadi satu di dalam rumah biar bisa yaitu bisa keluar melalui jendela gitu ya. Karena ini tuh posisinya juga hujan, makanya aku tuh tidak membuka pintu di belakang. Karena kalau pintu belakang dibuka itu dia akan ketampes gitu teman-teman, air itu masuk ke dalam dapurku seperti itu ya. Dan itu tadi aku barusan masukkan untuk tempenya ya teman-teman. Dan ini aku masukkan aja airnya, jadi air itu aku masukkan aja sedikit. Di satu sisi untuk kuah juga, di satu sisi itu untuk melunakkan ayamnya agar ayamnya itu cepat matangnya gitu ya teman-teman, bisa matang dengan sempurna. Dan ini alhamdulillah untuk tempenya pun juga sudah selesai. Lanjut, aku di sini itu mau menggoreng untuk persiapan sambal gitu ya teman-teman. Karena itu kan masakannya manis-manis seperti itu, makanya di sini aku mau membuat sambal. Karena kasihan juga Pak suami kalau misalkan tidak dibikinkan sambal pastinya hambar gitu ya makanannya. Oke teman-teman, seperti inilah ya aktivitasku di hari ini. Semoga apa yang aku sajikan di video ini itu bisa menginspirasi kalian semua dan ambil baiknya, buang yang buruknya ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah masakanku pun juga selesai dan berakhir pula videoku kali ini. Tara, seperti ini masakanku malam ini ya teman-teman. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sekian aja videoku kali ini dan akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not do